saya, maka saya memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Dewi Sartika, lembar di belakang. Tempat lahir Rokan 22 Mei 1979. Alamat saya di Pasengarayan. Instansi saya bekerja sebagai fungsional muda di BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Nah, kontak person saya bapak-bapak ibu-ibu di 085278091200. Jadi kalau ada berinteraksi silakan hubungi kontak saya. Baiklah, saya sudah memperkenalkan diri. Saya juga harus tahu dong siapa bapak-bapak ibu-ibu. Nah, makanya saya absen dulu ya, boleh ya? Oke, yang pertama ini bapak ya, Bapak Ali. Hadir. Terima kasih. Ada Ibu Lisa, benar? Terima kasih. Ada Ibu Yati. Terima kasih. Ada Ibu Leni. Ada Pak Ed. Oke, ada Pak Beni. Oke, hadir semua ya kita hari ini, tidak ada yang absen, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak ibu-ibu. Kita bekerja, khususnya kami bekerja di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Rokan Hulu. Itu memang harus dipersiapkan untuk bekerja dalam sebuah tim, benar nggak? Karena kita ada Pokja 1, Pokja 2, bahkan Pokja 3. Nah, di dalam Pokja tersebut ada teamwork yang bekerja, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota dan sebagainya macamnya. Nah, kalau kita tidak mampu bekerja dengan baik dan membangun tim kerja yang solid, maka tidak akan tercapai tujuan dari organisasi. Benar nggak? Oke, terima kasih. Nah, dari itu saya akan mencoba untuk membuat judul penelitian saya itu tentang menentukan tujuan rencana kerja dan peran tim harus dilaksanakan sesuai prosedur. Kalau kita istilahkan namanya SOP, ya, Standar Operational Procedure. Tapi kita tidak membahas tentang SOP, tapi kita membahas tentang tujuan rencana kerja dan peran tim dalam sebuah organisasi. Mengapa ini penting? Karena berdasarkan SKKNI nomor 234 tahun 2020, kategori pendidikan golongan pokok pendidikan bidang soft skill, bahwasannya ada kompetensi, salah satunya adalah kemampuan bekerja di dalam tim. Itu adalah kompetensi. Oke. Nah, turunannya nanti ada yang namanya ini elemen kompetensi. Elemen kompetensi mengembangkan keterampilan kerjasama tim. Nanti unit kompetensinya mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, inilah kompetensi yang harus kita miliki sebagai trainer. Sampai sejauh ini paham? Oke. Apakah yang di belakang mendengar ucapan saya? Ya. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita. Terima kasih sampai sejauh ini. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi yang lebih intens lagi, kita tetapkan dulu tujuan dan manfaat dari pelatihan ini. Walaupun singkat, tapi kita harus tahu dong tujuan kita mau kemana, manfaatnya apa, ya kan? Nah, tujuan dari trainer kita adalah yang pertama dapat menjelaskan pengertian tujuan rencana kerja dan peran tim. Jadi harus tahu kita tujuan kita dalam bekerja dalam sebuah pokja atau teamwork itu kita harus tahu. Mengapa demikian? Karena tanpa ada tujuan kita nggak tahu dong arahnya mau kemana. Benar apa betul? Oke, lanjut manfaatnya. Manfaatnya setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan tujuan rencana kerja dan peran tim dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi benar bahwa tahapan-tahapan pekerjaan itu harus dilakukan dengan terlebih dahulu membuat rencana kerja, menentukannya, dan dibahas di dalam sebuah teamwork. Sepakat? Oke, kita lanjut. Kalau kecepatan nanti dibilang ya cepat kali Bu, gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita bersedia untuk dikritik dan bersedia untuk
menyelesaikan kritikan itu. Oke, kita masuk ke, ada yang mau bertanya nggak sebelum kita masuk materi? Oke, kita bahas dulu ya, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. Tujuan kerja tim. Jadi kerja tim atau yang sering kita dikenal sebagai teamwork didefinisikan sebagai kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan kemampuan yang beragam, namun tetap memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan, ukuran kinerja dan tanggung jawab dan pendekatan yang sama. Ini sumbernya dari LIPI tahun 2019. Jadi bukan kata saya ya, tapi kata LIPI. Siapa LIPI dulu? Nanti kita jelaskan satu-satu ya Pak. Nah, Bapak kreatif banget nanyanya. Oke, selanjutnya tim kerja atau teamwork ini, apa yang dimaksud dengan tim tadi udah jelas. Kalau tim itu berarti lebih dari satu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ada 2 orang atau lebih. Ada tujuan, saling ketergantungan, maksudnya saling berinteraksi satu sama lain, terus bertanggung jawab pastinya. Yang terakhir membentuk diri sendiri sebagai kesatuan masyarakat. Berarti bahwa kita tidak bekerja itu tidak sendiri, tapi harus saling bersinergi satu sama lain. Jadi teamwork. Nah, sampai sejauh ini ada yang bertanya, silakan saya kasih kesempatan. Oh boleh, Ibu Lisa tadi ya? Ya, Ibu Lisa, pertanyaannya boleh? Pertanyaannya Bu, ini Ya. bagaimana cara tim ini bekerja dalam sebuah organisasi? Oke, cara tim bekerja ya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Lisa. Jadi cara kerja tim itu harus yang pertama harus tentukan target dulu. Kita mau ngapain? Harus tahu dong arah dan tujuannya. Harus ada target. Terus memiliki pemimpin, harus ada ketua. Kita ada ketua pokja ya kan, ada kepala bagian. Jadi harus ada pemimpin yang tepat. Terus harus tentukan tugas, anggaran serta waktu. Ada waktunya, misalnya dalam 2 bulan ke depan kita harus sudah SPJ misalnya. Dalam 3 bulan ke depan harus sudah siap laporan ke misalnya ke BKD gitu ya Pak Lia. Jadi harus ada waktu yang tepat. Terus ada aturan secara logis, maksudnya tuh semua yang kita kerjakan itu tentu ada legalitasnya, ada undang-undang, perka, perlem dan sebagainya macamnya. Itu yang kita ikuti. Kita bekerja harus ada dong koridornya, gitu. Nah, itu menurut saya nanti kalau seandainya ada tambahan lagi nanti saya jelaskan lagi. Sampai sejauh ini apakah saya kecepatan Ibu-ibu? Karena saya pentiumnya pentium 4. Terima kasih, kita lanjut. Nah, ini ada 4 langkah yang efektif dalam membangun komitmen sebuah teamwork ya. Teamwork itu tim kerja, membentuk tim yang tepat. Jadi seorang pemimpin untuk membentukkan tim itu dia harus tahu ini kalau digabung dalam sebuah tim ini dia cocok nih. Yang satu mungkin agak lemah, jangan dikumpulkan satu tim itu yang lemah-lemah semua, kasihan dong. Yang ini udah melaju pesat, yang ini telat gitu ya. Terus menetapkan tujuan dengan tepat. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu Lisa, pertanyaan Bu Lisa tadi sudah saya jawab dan ini pas banget. Menerapkan akuntabilitas, tentu ada laporan keuangan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah tim ya. Terus membina dukungan antar anggota tim. Jadi yang lemah kita harus support, jangan dibiarin teman-teman lemah terus kita singkirkan, kita nggak mau bekerja sama, jangan gitu ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau bisa kita punya kemampuan, kita dorong anggota tim kita yang punya kelemahan untuk ayo sama-sama bangkit untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama tadi menetapkan tujuan dengan tepat sasarannya, tepat tempatnya, tepat pemimpinnya. Jadi seperti itu. 3 menit lagi. Oke. Lanjut, ini bisa next saja, ini bisa ibu baca. Nanti saya kasih ininya ya, papernya saya kirim linkkan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa share ke saya, email saya. Nanti saya jelaskan secara detail. Kenapa kadang-kala teamwork itu gagal? Ada ya yang tidak tercapai tujuannya pasti.
Kenapa? Salah satunya berasal dari problem manajemen. Tadi seperti saya bilang, kadang ada suatu tim itu yang menempatkan orang yang like and dislike. Ada suka nggak suka tuh dimain masukin tanpa mempelajari dulu orang ini cocok atau tidak. Sebenarnya nggak boleh mengukur seperti itu. Tapi namanya pemimpin, dia tahu dong sifat pimpinannya. Terus secara singkatnya ya, tim berusaha terlalu keras, tidak ada chemistry, tidak ada konektisitas satu sama lain. Terus terjadi masalah pribadi ya Pak Ben. Nggak boleh dalam sebuah organisasi kita kesampingkan dulu persoalan organisasi. Nah, ketemu di sini kegagalan teamwork itu tidak boleh adanya sifat yang namanya persoalan pribadi. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya lagi? Saya dari sini lagi mungkin agak gini kemarinnya. Silakan, ada yang bertanya? Silakan Pak Ali, ada pertanyaan? No, pas. Oh, pas. Oke. Sampai sejauh ini paham ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita bahas kesimpulan. Kesimpulan dari kerjasama tim ini adalah yang paling penting dari sebuah tim adalah adanya kejujuran atau integritas. Jadi masing-masing kita di tim itu harus jujur dan punya integritas. Detailnya saya tidak jelaskan lagi karena kita di BPBJ kita sudah tahu dong personality kita masing-masing, integritas kita masing-masing. Antusiasme, kemampuan, keinginan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Itu tanggung jawab pasti karena orang-orang yang bekerja di bagian pengadaan barang jasa adalah orang-orang yang terpilih. Sepakat? Sepakat. Kita adalah yang namanya service excellence. Kita sebagai sumber apa namanya Pak Ali? Kita sumber apa? Center of Excellence ya, betul. Nah, kita punya inisiatif. Jadi kalau seandainya terbentur pada persoalan ini, kita bisa berganti ke topik yang lain. Kita sabar nggak? Sabar banget. Kita evaluasi ya. Sampai malam, sampai pagi kita sabar. Ya, semangat pokoknya. Ketepatan waktu pasti karena kita punya yang namanya LPSE. Government kita menggunakan LPSE. Jadi tenggang waktunya tuh jelas kapan kita harus pengumuman, kapan kita harus unleasing, kapan kita harus evaluasi, kapan pengumuman paket, kapan kita diperiksa APH pun jelas kita. Sabar kita diperiksa ya bapak-bapak ibu-ibu. Semangat untuk diri kita ya. Kegigihan ya, gimana gak gigihnya ya. Kita lantai 3 tiap hari ngos-ngosan tapi kita tetap aja ngantor setiap hari. Istilah Pak Haji Bisri bilang bahwa kita menghalalkan gaji kita. Semangat. Terus yang terakhir ini yang paling penting ada toleransi dan sensitivitas. Jadi kalau ada teman kita yang sakit biasanya kita jenguk, kita kasih amplop. Ya ada uang sosial kita, ada toleransi, ada sensitivitas. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, keluarga kita ada yang sakit, kita jenguk. Walaupun kita di bagian pengadaan barang jasa ini kita gila kerja, pagi ketemu pagi lagi, tapi yang namanya humanis, namanya silaturahmi tetap kita jaga. Semangat untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya ini di evaluasi pembelajaran ini kita tadi ada beberapa bahan yang sudah saya bagikan. Boleh nanti karena waktu ada sekitar 2 menit saya bagikan. Nanti bapak-bapak ibu-ibu silakan jawab ya. Tulis rasa-rasanya apa. Ibu Lisa belum. Jadi ini ya Pak Beni, semangat Pak Beni ya. Oke. Nah, pertanyaannya gampang. Bapak, ada tulisannya, oh bekas mungkin Bapak. Ini Bapak. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaannya coba buat satu contoh SOP yang ada di bagian pengadaan barang jasa ini. Coba tulis, nanti kita kumpulkan. Saya tunggu 30 detik. Oke. Silakan. Silakan. SOP apa saja? Sebutkan salah satu. SOP misalnya. Iya, saja, boleh. SOP
menit di sini, tapi nggak apa-apa, kita setengah ini aja, setengah jam saja. Setengah jam. 30 detik. Sorry, belepetan. Oke, selesai. Saya bisa kumpulkan. Wais, karena ini pekerjaan kita setiap hari, jadi kita paham ya, bapak-bapak. Wih, terima kasih. Aduh, terima kasih. Nanti terima honornya ya. Oke, terima kasih. Lanjutnya, nah tadi kita udah evaluasi. Nah, saya boleh lihat, wah ini bagus-bagus banget ya. SOP untuk, ya betul, cara pengisian RUP, lupa, ya ada yang jawab lupa, ya berarti udah paham semua. Plus untuk kita. Oke, terus ada beberapa menit ke depan, boleh dicatat kita untuk lebih paham lagi sebuah rancangan penelitian atau apapun. Coba tulis, kita kasih kuis untuk bisa dikerjakan di rumah atau di sini juga. Nanti saya boleh di WA-kan kepada saya jawabannya ya. Oke, pertanyaannya adalah ini ya. Pertanyaan, apa itu tim kerja? Apa itu tim kerja? Ibu boleh catat. Nanti jawabannya saya tunggu 2 hari ke depan. Saya tunggu di gerbang, bapak-bapak. Oke. Nah, dah, terima kasih. Oh, disimpan Pak, jangan kasih saya. Nanti bapak nggak terima honornya ya. Homework, udah ini homework, ini PR ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, saya harus memberikan motivasi sedikit sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini. Jadi saya itu punya prinsip hidup yang namanya saya dari dulu itu punya motivasi dari Descartes itu yang bunyinya cogito ergo sum. Jadi bunyinya saya berpikir maka saya ada. Jadi kalau saya udah berhenti berpikir, udah berhenti belajar, berarti saya nggak ada. Kalau sekarang istilahnya setiap hari saya harus live, karena kalau saya live berarti saya masih hidup. Gitu ya. Jadi ini prinsip saya dari kuliah di deskripsi dulu ada kan motivasi, ini juga bunyinya. Aku berpikir maka aku ada. Berarti kalau kita udah nggak ada lagi, udah innalillahi, jadi nggak berpikir lagi, gitu ya. Intinya bahwa adalah hidup ini harus berproses, harus belajar, harus kapanpun dan dimanapun kita harus belajar. Kalau orang gila kan nggak berpikir lagi dia. Oh enggak, itu lain cerita bapak. Tenang, nanti kita bahas. Oke, sekian dari saya. Intinya adalah saya mohon maaf atas gurauan candaan kita selama session ini berlangsung dan tak ada gadingan terletak. Maka kalau retak dia harganya rendah ya Bang Ed ya. Jadi begitu. Dan saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita keluar dari ruangan ini, jangan lupa nanti kabel-kabelnya dibersihkan ya Mbak Lisa. Nanti kalau ada tisu itu Bu Yati nanti dibuang di tong sampah. Terima kasih dari saya ya. Saya ucapkan satu peringatan saya di setiap session pertemuan adalah jangan lupa ya. Kenapa Bapak? Ada sakit pinggang? Ya. Dan sebelum session ini saya harus mengingatkan tetap menjaga prokes ya, tetap memakai masker dalam keadaan manapun, bagaimanapun, jaga kesehatan, jaga kekompakan, karena prinsipnya adalah kita